Yang saya hormati dan kasihi di dalam kasih Kristus, Sinode GKI di Tanah Papua, dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Wakil Ketua 3, yang saya hormati dan kasihi di dalam kasih Kristus, Bapak Provinsi Papua Barat Daya, bersama rombongan yang saya hormati dan kasihi di dalam kasih Kristus, Bapak Wakil Bupati Sorong Selatan, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan, BPAS Wilayah 7 Bapak Tuan Nimrod Sesa yang berkenan hadir, yang saya hormati dan kasihi di dalam Kristus, Forkopimda Kabupaten Sorong Selatan, Bapak Kapolri, Bapak Tim, Wakil Ketua 1 dan 2 bersama anggota DPRD Kabupaten Sorong Selatan yang saya hormati dan kasihi di dalam kasih Kristus, para hamba-hamba Tuhan, Ketua Klasis Imeko, Ketua Klasis Teminabuan, Ketua Klasis Sawiat, dan seluruh hamba Tuhan sewilayah 7 yang berkenan hadir. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, intelektual, Imeko Raya yang berbahagia. Pertama, marilah kita terus memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena pada hari ini, hari yang luar biasa, semua warga jemaat dan warga masyarakat Kampung Puragi dan Tawanggire menyambut 100 tahun masuknya Injil di Kampung Puragi dan Kampung Tawanggire. Itu pertanda bahwa ada rencana Tuhan yang begitu indah bagi Bapak Ibu yang mendiami negeri ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya lebih suka dengan pantun. Ada sebuah pantun untuk Ibu Wakil Ketua 3 dan juga Bapak Gubernur yang hari ini boleh ada di wilayah Imeko, di Jemaat Silo Puragi Tawanggire. Jalan-jalan ke Danau Biru, singgah sebentar di pohon randu, tugu berdiri kokoh dan baru, saksi iman yang terus bersatu. Bapak Ibu, warga jemaat, warga masyarakat yang berbahagia di hari ini, pemerintah adalah mitra kerja dari gereja. Oleh sebab itu, saya sering katakan bahwa gereja punya tugas, pemerintah punya tugas untuk memberikan pelayanan kepada gereja, tetapi gereja juga punya tugas adalah berdoa untuk pemerintah. Sedikit saya bangga untuk Jemaat Silo Puragi dan Tawanggire sebagai laporan untuk Bapak Gubernur dan juga Ibu Wakil Ketua 3 Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak BPAS, bahwa Ketua Panitia Pembangunan Tugu Pendaratan Injil di Jemaat Silo Puragi Tawanggire ini adalah Muslim. Ini satu hal yang menjadi contoh untuk kita yang lain, bahwa jangan dilihat dari agama, golongan, ras, atau apapun, tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipakai, mari terus kita membangun hal-hal yang positif untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kalau tadi Bapak Ibu warga jemaat, warga masyarakat, ini tantangan untuk Adik Gafur. Tadi kalau sudah dinobatkan atau sebagai sebuah penghargaan atas bantuan Ade untuk pembangunan tugu ini, kembali lagi saya mau bilang bahwa gereja sana itu menjadi tanggung jawab Ade Gafur dan pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan. Kenapa saya harus sampaikan demikian? Ade Gafur, DPR Provinsi Papua Barat Daya, suara terbanyak dari wilayah Imeko, bertanggung jawab untuk masyarakat yang ada di Imeko.
gereja ini menjadi tanggung jawab bagi kita semua. Kami pemerintah daerah tahun ini karena efisiensi keuangan, ada anggota DPR semua lengkap hari ini bersama dengan pemerintah. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk pembangunan satu yang di depan ini. Kenapa? Ketika kita menyelesaikan pekerjaan ini, keluarga dan anak cucu kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya, ini janji iman pemerintah daerah, Pak Wakil Bupati sebagai anak Imeko, tahun depan Kabakesra anggarkan 1 miliar untuk pembangunan gereja ini. Tapi minta maaf untuk panitia. Hari ini Gafur juga harus menyatakan sikap janji iman berapa lagi tambah pemerintah Kabupaten Sorong Selatan untuk kita menyelesaikan pembangunan gereja ini. Minta maaf untuk panitia, masa kepemimpinan saya dengan Bapak Wakil Bupati untuk pembangunan gereja dan masjid itu intervensi pemerintah daerah. Kami sediakan uang, kami siapkan orang untuk kerja sampai selesai menyerahkan kunci. Kenapa? Yang berjauhan seperti ini kami kasih uang, Bapak Ibu tidak gunakan uang ini secara baik. Dan pekerjaan ini akan tidak diselesaikan. Tahun ini, tahun anggaran 2025, untuk wilayah Imeko, pembangunan kan rumah jabatan ketua klasis Imeko, pemerintah akan bangun selesai, tahun ini menyerahkan kunci. Satu gereja lagi di Kamundan 1. Anggarannya sudah ada, tinggal tunggu Otsus Blokden masuk, langsung pihak ketiga masuk kerja. Selesai serahkan kunci. Kerja-kerja pemerintah daerah, Bapak Ibu sebagai warga jemaat, warga masyarakat juga ikut memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Jangan palang memalang ketika ada pembangunan yang masuk di distrik di kampung itu. Ya, saya sudah bilang di Pak Wakil, kita sama-sama anak Sorong Selatan. Kalaupun ada yang didapati seperti itu, Bapak Kapolres dan Dandi masih di Teminapun, saya sudah duluan ada di TKP. Kenapa? Bapak Ibu jangan menghalangi pembangunan. Niat pemerintah untuk membangun, Bapak Ibu juga harus memberikan dukungan. Ya, 100 tahun masuknya Injil di Tanah Puragi Tawanggire, banyak berkat yang Bapak Ibu rasakan hari ini. Tidak usah jauh-jauh, invest kita, kelapa sawit. Kita tidak sadar bahwa itu adalah berkat Tuhan. Firman Tuhan tadi menantang kita sebagai anak-anak pribumi bahwa mari kita memberikan yang menjadi hak kita untuk Tuhan. Kalau ada pembangunan seperti begini, jangan lagi kita pergi palang memalang lagi. Kita berikan untuk Tuhan karena Tuhan sudah kasih kita berkat begitu banyak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi panitia segera, saya dengar-dengar ada masalah di gereja, panitia ini kalau bisa segera direvisi Bapak Ketua Jemaat Silo Puragi Tawanggire. Saya tunggu struktur panitia yang direvisi. Setelah itu disampaikan kepada kami pemerintah daerah dan kami langsung intervensi pihak ketiga turun dan langsung bangun gereja ini. Di wilayah Imeko ada bangunan gereja yang besar, ada 2. Satu di Puragi Tawanggire dan satu ada di Mukim. Kita sesuaikan dengan anggaran kita. Kalau anggaran kita memang mencukupi, kata orang Imeko dong bilang step by step, sedikit demi sedikit kami akan bantu untuk menyelesaikan pembangunan gedung gereja. Tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak Imeko, wakil bupati kah, kepala badan keuangan kah, kepala dinas pendidikan kah. Kalau pemerintah menyediakan anggaran demikian, Bapak Ibu anak-anak dari Imeko juga punya anggaran untuk kita sama-sama menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ya pakai gaya tom saudara di gunung sana. Iya, maaf saya harus mengajak Bapak Ibu, saya ikuti laporan tadi. Gafur yang orang lain saya dia bisa berikan bantuan, baru anak-anak dari wilayah Imeko tidak ada yang berikan bantuan. Mari jangan hilangkan ego sektoral. Mari kita bahu-membahu bersama dengan masyarakat kita untuk membangun tempat di mana kita berada. Apalagi Imeko ini, nanti mungkin sebentar Bapak Gubernur yang menyampaikan. Kalau Tuhan sayang, Imeko akan segera dimekarkan. Ada DOB baru. Kalau DOB baru berarti manusia yang tinggal di dalam, orang-orang yang tinggal di dalam harus merubah mindset berpikir.
tinggalkan semua yang tidak-tidak. Kita harus siap untuk menyambut daerah otonom baru. Ya, ada jalan dari Muswaren, Kais, Haimaran, sampai di Tarof sana. Bapak Wakil, sebentar mungkin Bapak Gubernur selesai menyampaikan sambutan. Bapak Wakil juga menyampaikan pakai bahasa orang-orang tua yang punya tanah dari Tarof sampai masuk di Muswaren, tidak ada lagi yang palang memalang. Kalau mau masyarakat di Imeko harus sejahtera, lepas itu untuk pemerintah membangun. Ya, terima kasih untuk Provinsi Papua Barat Daya. Barat Daya, wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya ada 2 wilayah sinode, yaitu wilayah Sorong Raya yang dipimpin oleh Bapak Nimrod Sesa, Penatua Nimrod Sesa, itu membawahi 9 klasis. Jumlah jemaat kita di sana ada 352 jemaat dalam 9 klasis. Lalu di Raja Ampat itu ada 4 klasis, jumlah jemaatnya 136 jemaat. Di Imeko sendiri pendeta jemaat itu ada 10 orang, guru jemaat 1, jadi jumlah pelayan atau POG di sini 11 orang. Calon pelayan firman yang baru kita kirim itu ada 10 orang. Mereka membantu nanti 2 tahun diteguhkan untuk menjadi pendeta, dan juga sesuai dengan aturan dari GKI di Tanah Papua, ada yang bisa 2 tahun, ada yang 2,5 tahun, dan ada yang 3 tahun. Statistik jemaat di Imeko ini, khususnya di jemaat Silo Puragi, ini jumlah kepala keluarganya ini 112 orang. Lalu jumlah jiwanya dalam jemaat ini 258 jiwa. Jumlah kakak untuk wilayah Sorong Raya, wilayah 7, 33.647 kepala keluarga, jiwanya 138.396. Kalau Raja Ampat 11.353 kepala keluarga, dan jiwanya 46.007 jiwa. Bapak Gubernur yang kami hormati, di wilayah Manokwari atau Papua Barat itu ada 2 klasis yang masuk di Papua Barat Daya, karena wilayah kerjanya masuk pada pemerintah Kabupaten Tamrin, yaitu klasis Amberbaken dan klasis Kebar. Amberbaken yang hari ini juga Bapak Wagub hadir di sana karena kegiatan yang sama, yaitu Injil masuk yang ke-160 tahun, dihadiri oleh Wakil Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tadi Ibu Bupati sudah bicara, Ibu Pendeta sudah khotbah, tadi Mama dengan Bapak Gubernur, Ibu Bupati, kita sudah resmikan tugu ini. Pendeta dong berdoa, kita melihat tugu ini berdiri kokoh, melambangkan keteguhan dan iman kita sebagai orang Kristen. Hari ini 100 tahun Injil itu ada, berarti lama. Kalau Mama dong orang kesehatan ini lansia lewat lagi, berarti dia tua atau tua bangka gitu. Jadi kita orang punya hidup harus berubah. Pemerintah, Ibu Bupati sudah bicara tadi, Ibu Bupati ini Wakil Ketua klasis GKI di Sawiat
Bapak Gubernur ini anak Tuhan. Semua program bisa ditaruh di sini kalau kita orang itu mau membuka diri. Sinode GKI di Tanah Papua di tahun pelayanan 2025 adalah tahun kesehatan. Sehati dulu, kalau tersehati tidak bisa kerja apa-apa. Tadi Ibu Bupati bilang mau bikin barang ini sehati mulai dari intelektual dulu. Intelektual kita, anak-anak Imeko yang sudah diberkati Tuhan, mari bantu saudara-saudara kita supaya firman Tuhan bilang ada keseimbangan di dalam hidup. Jadi kita baku bantu. Lalu yang tinggal di sini hari Minggu ibadah lingkungan atau ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan dalam jemaat itu harus diikuti biar kerja di perusahaan lagi. Tapi ingat, waktu ibadah, waktu kerja, sehingga kita bisa diberkati oleh Tuhan. Berkat itu kita dapat bahwa kembali juga untuk memberkati pekerjaan Tuhan supaya kita diberkati. Kalau tidak 100 tahun pendeta Melkianus Agapa khotbah di mimbar sampai lidah dasi juga tidak bisa berubah kita. Jadi mama harap itu pesan di 100 tahun ini, mari kita sehati, sepikir dalam takut akan Tuhan, dengan kerendahan hati membantu pelayanan-pelayanan dalam gereja, dengan pendeta, dengan majelis, dengan pimpinan-pimpinan unsur yang ada di jemaat ini, supaya pelayanan-pelayanan kita ini bisa diberkati oleh Tuhan. Kita juga mendapat kesejahteraan yang baik untuk merubah perilaku hidup kita, dan kesejahteraan itu pasti ada untuk kita. Terima kasih atas nama Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua. Kami sampaikan untuk Bapak Gubernur karena bisa hadir di Puragi. Ini kesekian kali Bapak Gubernur ada bersama jemaat di Imeko sini. Dan terus pasti Bapak dia akan datang, karena Bapak Gubernur anak Tuhan yang penting tidak ada bertabrakan dengan jadwal pemerintahan, pasti Bapak hadir. Terima kasih juga untuk Ibu Bupati, Bapak Wakil Bupati, semua pimpinan KPD yang sudah hadir di sini dalam peribadahan kita di hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu Pendeta, terutama Ibu Ketua Klasis dan Pendeta Okto yang tadi sudah memimpin kita dalam ibadah di hari ini. Tuhan yang mempunyai firman, tapi yang menciptakan kita, yang mempunyai hidup sesuai dengan semangat kita hari ini. Injil adalah kekuatan Allah yang menolong, memampukan kita dalam menjalankan tugas-tugas kita. Dan juga terima kasih dari Sinode untuk Adinda Perkasi, DPR Papua Barat Daya, yang walaupun Muslim sudah bisa bantu kita untuk dua monumen besar yang ada di depan. Ini menjadi berkat untuk kita, dan kiranya apa yang sudah dikerjakan dengan perbedaan agama tadi, ketua panitia maupun panitia pembangunan dan panitia peresmian, ini menjadi pegangan untuk kita dalam melaksanakan tugas-tugas kita, tapi juga pelayanan-pelayanan dalam gereja ini. Terima kasih, selamat merayakan 100 tahun Injil masuk di Jemaat GKI Silopuragi, tapi juga selamat untuk peresmian dan pentabisan. Tunggu peringatan Injil masuk di hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Kepala GKI di Tanah Papua, memberkati kita semua. Shalom.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Waktu saya dimulai. Baik. Salam sehat. Yang saya hormati Wakil Ketua 3 Badan Pekerja AMS Sinode GKI di Tanah Papua. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Dalam kasih Tuhan saya sapa Ibu Petronella. Yang saya hormati Wakil Bupati Sorong Selatan, pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Sorong Selatan. Yang saya hormati Forkopimda Sorong Selatan. Yang sama-sama kita hormati anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, Ade Gafur. Yang kita hormati Ketua BPS Wilayah 7 Sorong Raya, Asisten 1 Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Kepala Dinas PU, teman-teman dari provinsi yang menemani saya. Yang sangat saya hormati, saya kasih Kepala Distrik Metemani, Ketua Klasis IMEKO, Ketua Klasis Temenabuan, Ketua Klasis Sawiat, ya Ibu Wakil Ketua, Pak Ketua juga ada. Yang sangat berbahagia, masyarakat Kampung Puragi. Hadirin undangan yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati keluarga dari penginjil yang telah membawa Injil di tanah ini. Pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Bapak dan saya hari ini secara spesial disiapkan kita hadir pada peresmian sekaligus perayaan ulang tahun peresmian Tugu Pendaratan Injil dan perayaan ibadah syukur dan sekaligus ibadah hari Minggu Raya yang bertepatan dengan 100 tahun peradaban, khususnya Injil masuk di tempat ini. Kita bersyukur karena Injil itu hari ini kita bisa ketemu, yang di pantai, yang di gunung, kita bisa ketemu. Kalau tidak ada Injil, minta maaf, tidak tahu kita bisa ketemu atau tidak. Tapi karena Injil kita bisa ada. Karena Injil hari ini juga ada Bupati perempuan. Nah, kalau tidak ada Injil dulu kita orang laki-laki saja yang bilang kita orang begitu. Perempuan kamu di belakang, tapi karena Injil. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Hari ini perempuan kita laki-laki sama dalam berbagai hal. Itu sebabnya sekali lagi kita patut bersyukur karena kita ada di sini. Saya pribadi bersyukur kepada Tuhan karena sudah 60 tahun ya, tahun lalu 60 tahun baru saya sampai di Meko. Nah, hari ini 61 tahun baru bisa sampai sini. Dulu kita orang cerita-cerita, akhirnya bisa sampai juga.
Ini semua karena Tuhan. Untuk itu, kita harus patut bersyukur karena Injil. Injil ini kekuatan Allah. Injil ini yang telah membebaskan kita dari semua hal. Kebodohan, kemiskinan, ketidakberdayaan di sektor yang lain. Sehingga memberi kita harkat dan harga diri sebagai ciptaan Allah yang paling mulia. Kau laki-laki, perempuan, kita sama. Itu karena Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya hanya ingin menegaskan untuk kita semua. Kalau ini kita telah menyaksikan bahwa Injil itulah yang telah menyatukan kita dari berbagai perbedaan, yang menyatukan kita dari berbagai latar belakang kita. Kita ada di sini. Saya ingin menyampaikan, mari kita tetap di sini. Tinggal di sini. Tetap di sini. Walaupun ada badai, walaupun ada gangguan, ada ancaman, tapi kita tetap di sini. Kita boleh ada di mana-mana, tapi kita tidak boleh kemana-mana. Dengar, kita boleh ada di mana-mana, tapi kita tidak boleh kemana-mana. Kita tetap bersama Yesus. Kita tinggal bersama Yesus. Tidak boleh ke pohon, tidak boleh ke mata air, tidak boleh ke gunung, tidak boleh ke apa, pohon apa yang biasa kamu takut di sini? Beringin. Tidak boleh ke mana-mana. Kita boleh ada di mana-mana, tapi tidak boleh ke mana-mana. Nah, kalau mau kita diberkati, kita tetap di sini. Alkitab bilang begini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kamu perlukan akan ditambahkan. Nah, jadi yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang, yang masih pergi ke pohon, pergi ke mata air, pergi ke orang apa begitu, tidak. Mulai hari ini bertobat kembali, tinggal di sini. Tetap di sini bersama Yesus saja. Kita pasti ada jalan keluar. Kita pasti beban kita diselesaikan. Tuhan pasti menolong kita semua. Begitu ya? Jadi tidak usah takut itu. Kalau dengan Yesus tidak rugi. Ini pesan yang paling utama saya sampaikan. Semua hal kamu sudah tahu. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu, kita tidak boleh bangga karena kita orang Kristen. Hari ini kita semua yang ada ini, kita hidup ini, ya ini lalang dan gandum tumbuh sama-sama. Nanti waktunya baru pemilik kebun itu sendiri datang, baru dia pisahkan mana yang lalang, mana yang gandum. Jadi jangan kita bangga karena kita orang Kristen terus, oh udah bisa. Itu sebabnya pesan dari firman Tuhan tadi sudah ditegaskan kembali oleh Ibu Bupati dan Ibu Wakil Ketua Sinode sudah sampaikan. Saya hanya menegaskan, kita tetap di sini. Tinggal di rumah ini sudah. Kita boleh ada di mana-mana, tapi kita tidak boleh kemana-mana. Mengerti? Jangan pergi ke pohon. Jangan pergi ke mata air. Jangan pergi ke orang itu, orang sana, orang ini. Tinggal dengan Yesus saja. Tetap dengan Yesus. Semua diselesaikan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah ini, kami ini orang keberapa? Ya, sudah 100 tahun pemerintahan itu orang Papua ini 69 atau 63 itu tahun berapa sekarang? Berapa tahun sekarang?
62 tahun. Ini 62 tahun baru kita kenal yang namanya pemerintah. Tapi memang 63 itu baru kita mulai dengan Indonesia. Tapi orang Belanda sudah datang berapa tahun duluan. Kita sudah kenal pendidikan, kenal kesehatan. Saya ingin mau kasih tahu bahwa ya, firman bilang pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Semua ini dijadikan oleh Tuhan. Jadi karena tidak salah, karena di Papua ini peradaban itu dimulai oleh gereja. Baru pemerintah ikut, maka Ibu Bupati tidak salah kalau Ibu tetap memberi dukungan untuk kepentingan umum yang menyangkut pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kami semua punya perhatian, hanya keterbatasan. Kita juga ada niat, kalau Ibu Bupati ini dia hanya urus Kabupaten Sorong Selatan saja, tapi gubernur ini 6 daerah bawahan. Harus pikir Raja Ampat, harus pikir Tamrau, harus pikir Mebrat, pikir Sorong, pikir Kabupaten Sorong, Kota Sorong. Nah, itu baru wilayah. Baru ini kita orang Protestan ini banyak apa? Gerejanya juga banyak, jadi itu juga bikin kita juga pusing. Nah, kalau teman-teman Muslim ini dong banyak, tapi dong satu saja, jadi gampang diurus begitu. Kita orang ini yang banyak. Nah, pemerintah punya kewajiban. Apalah artinya kita bangun gedung ini bagus, kampung ini ada, tapi kampung ini harus berlanjut begitu. Maka saya harap bahwa pembangunan sumber daya manusia di sini harus menjadi prioritas Ibu Bupati dan Pak Wakil. SDM, kalau manusia ini siap, dorang akan urus diri sendiri. Dorang lihat orang-orang di gunung sana, mungkin juga yang dekat-dekat di sekitar sini di Mebrat dan sekitar. Karena SDM-nya, nah ini dia pikir dia pe kampung, dia bikin apa saja, dorang rame-rame, gotong royong itu. Di sini juga harus. Bapak Ibu tidak usah takut, dunia belum kiamat. Ini masih ada waktu untuk kita berubah, kita bangkit. Tuhan masih mengasihi engkau dan saya. Tuhan masih mengasihi Imeko. Nah, yang penting kita harus memulai dulu. Kita harus memulai dari apa yang ada pada kita, baru selebihnya Tuhan yang menambahkan. Jadi saya minta perhatian Bapak Ibu, kamu sibuk tapi ingat anak harus sekolah, prioritas. Anak akan sekolah baik kalau dia sehat. Sehat itu tidak turun dari langit. Sehat itu harus dikerjakan. Mulai dari apa yang dia makan, asupan gizi yang cukup berimbang. Nah, rumah yang bersih, bukan rumah baru, rumah yang bersih. Bukan baju baru, baju yang bersih. Bukan makanan yang enak-enak daging, tidak. Makanan yang bersih, diolah secara teratur. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitaminnya, ada lemaknya. Nah, ini kalau dikerjakan dan itu ada di sini. Potensi kita ada di sini. Orang-orang di sini kalau dimanfaatkan baik, orang-orang di sini akan lebih hebat dari saudara kita tinggal di gunung sana. Dong tidak ada makanan, tidak ada. Dong gantung sama untuk karena sekarang perubahannya dong bisa belanja. Kalau tidak setengah mati. Harusnya di sini tuh lebih hidup. Kita nanti dalam ke depan ini kita mau Imeko ini. Imeko ini kalau hadir itu harus SDM-nya dari sini. Mungkin untuk pertama, kedua ya 10, 15 itu orang lain, tapi
Nah, itu juga terjadi waktu kita pertama di Sorong dulu. Sorong itu sudah sekian tahun baru orang Sorong sendiri mulai jadi bupati. Jadi dulu kan orang-orang luar semua begitu. Itu juga sama. Jadi kita harap begitu. Pendidikan, kesehatan. Kesehatan itu tadi pertama itu mulai dari ibu hamil harus periksa kesehatan teratur. Sakit pergi ke puskesmas, jangan tunggu mau mati baru datang ke puskesmas. Ini tidak boleh. Terus yang lain-lain, lihat anak kalau perut besar apa harus bawa berobat, mungkin kecacingan dan lain sebagainya. Ini penting. Bapak-bapak jangan kamu hanya mau kamu saja menang. Kalau istri hamil kamu harus jaga dorang. Tangan tidak boleh pukul orang. Kalau ada makanan yang bagus itu kasih dorang makan. Kamu bapak itu tinggal untuk yang sisa kamu begitu. Jangan bapak saja mau semua baru nanti ibu-ibu. Tidak boleh. Terus kamu juga tidak boleh rakus. Ibu-ibu itu harus diberi ruang waktu untuk melahirkan, itu harus anak 3 tahun dulu baru harus hamil lagi. Jangan dekat. Mengapa? Karena ini kandungan belum bersih. Baru kalau dia hamil lagi itu dia anak tidak sehat. Jadi begitu bapak-bapak kalau saya lihat kamu muka semua ini. Ini tanah ini kita perlu ada orang yang harus melanjutkan. Kita ini anak lahir banyak tapi matinya lebih banyak daripada yang hidup. Karena hamil belum waktu, masih 2 tahun atau 1 tahun sudah hamil lagi. Ini masalah. Di dalam belum bersih, belum kering baik sudah. Memang harus begitu, saya harus bicara supaya kamu dengar. Mama kalau macam-macam itu toki dorong saja. Kunci pintu. Terus bapak-bapak kamu kalau liar kemana-mana, ingat ada istri di rumah. Ada anak tunggu di rumah, jangan jajan terlalu banyak. Kalau kamu jajan banyak, kamu bawa penyakit datang di rumah. Oke? Bang Momo, dengar ya? Kalau dong hilang dari rumah berapa minggu betul datang tuh jangan kamu ini. Kasih biarkan dia saja. Nah, ini tadi perempuan orang bicara jadi tidak bicara begini. Saya bicara supaya saya kasih kamu laki-laki. Ini untuk masa depan Papua. Orang Papua Pak Wakil. Jadi ini tolong bantu untuk kampanye ini. Kesehatan ini penting. Kita perlu generasi Papua yang lebih hebat, lebih unggul, menuju Indonesia Emas. 20 tahun ini kita persiapkan mereka secara baik. Mereka bisa ada di mana-mana, bisa bersaing dengan di Eropa, di Amerika, di Asia, di belahan dunia yang lain. Dunia kita bukan hanya di Mekoni saja, masih ada. Kita punya hak yang sama di Jakarta, di Jawa. Masa orang Bugis saja datang tinggal di situ, tangkap kita pu ikan, bawa kita pu buaya sampai habis. Baru kita tidak bisa pergi di sana. Kita juga bisa ada di sana. Oke? Sudah dengar semua? Sudah. Dengar itu dikerjakan. Minta tambah. Bagaimana? Minta tambah lagi. Oke, sip. Saya rasa itu pesan moral yang saya ingin sampaikan. Saya punya tugas, saya bicara, kamu mau dengar, puji Tuhan. Tidak mau dengar juga, puji Tuhan. Yang penting tugas saya sudah selesai. Nanti kalau saya pulangkan, Tuhan tanya, waktu kau jadi gubernur itu kau bicara apa? Saya sudah kasih tahu toh, kamu pun dosa sendiri kalau kamu tidak kerjakan. Saya harap Pak Kepala Distrik juga mainkan itu, Pak Wakil, Ibu, teman-teman Kepala Dinas datang, tolong ajak masyarakat kita supaya kita juga bisa. Tidak boleh kita bilang kita selalu kalah dari orang-orang lain begitu. Yang berikut, kalau kita sendiri juga kita tidak bisa bangun negeri ini baik. Kita hari ini maju ini karena saudara kita dari Nusantara yang lainnya hadir di sini. Maka kita perlu buka ruang, beri kesempatan untuk mereka juga ada bersama-sama dengan kita.
Yang penting kamu yang datang, kamu harus berjanji dalam dirimu bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kamu sudah di sini, kamu bukan lagi orang Makassar, bukan lagi orang Jawa, bukan lagi orang NTT, kamu orang Papua Barat Daya, kamu orang Imeko, kamu orang Sulawesi Selatan. Maka dedikasikan seluruh kemampuanmu untuk kemajuan negeri ini. Yang berikut, kamu harus hormati yang ada di sini, bahwa dia adalah saudara saya, dia adalah keluarga saya. Dengan begitu kita bersama-sama, kita bisa beres seperti yang Gafur bikin ini. Terima kasih untuk Gafur. Ini harus kita kerjakan di sini dalam kerangka kita memajukan Papua. Jadi kita tidak bisa bangun Papua sendiri tanpa saudara kita yang lain. Kita perlu berkolaborasi sama-sama. Tapi jangka panjang sudah waktunya kita yang lain kita aja. Mereka hanya bantu. Kalau berapa waktu lalu mereka dapat kita ikut, sudah harus dibalik. Kita di depan, mereka dorong dari belakang. Setuju ya? Setuju. Yang berikut, saya bicara kebijakan presiden. Presiden kita sekarang ini, dia ingin rakyatnya sejahtera. Sehingga dia meluncurkan beberapa program strategis. Pertama, makan bergizi gratis. Bapak Ibu bilang, wah itu sudah bicara belum, kapan tiba di sini? Saya pastikan bahwa tahun depan, semua anak sekolah, semua ibu hamil, semua ibu menyusui akan dapat makan gratis. Bergizi, bukan gratis saja. Kalau gratis saja, selama ini anak kecil menangis, kamu kasih gula-gula, kamu kasih supermi, yang bukan untuk anaknya sehat, tapi kasih penyakit sama anak. Itu tidak boleh. Untuk makanan bergizi. Yang kedua, untuk mendukung makanan bergizi itu, maka ketahanan pangan. Jadi Bapak Ibu harus, karena makan nanti ini perlu daging yang banyak, perlu udang, perlu sayur, perlu buah. Buah ini rakyat di sini bisa siapkan, tanam pisang, tanam semangka, tanam sayur. Nanti kamu jual, orang bukan beli. Itu masuk di dapur, masak, kita makan. Tidak diambil gratis. Uang akan beredar di kampung ini banyak. Saya panjang, Bapak Ibu mau berusaha. Yang ketiga, karena dapur umum, dapur ini tidak bisa pergi belanja satu-satu. Hadirlah Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih tujuannya untuk menampung hasil dari masyarakat. Udang yang datang mereka beli masuk, sayur masuk, daging masuk, kepiting masuk, apa lagi? Bia masuk, tampung di situ. Nanti baru koperasi belanja masuk, itu koperasi yang serahkan ke dapur. Dapur gizi itu belanja dari koperasi. Terjadi perputaran, masyarakat sudah dapat uang, terus makan lagi gratis. Nah, ini harus dimanfaatkan secara baik. Yang ketiga, Bapak Ibu, siapa yang bilang kamu ini sehat? Kita ini semua ini ada masalah. Perempuan tuh banyak masalah. Tapi kamu laki-laki bukan tidak, kamu juga banyak masalah karena nakal, no? Kebijakan pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Kalau Bapak Ibu mau tahu kamu punya kesehatan tidak, ingat tanggal lahirmu. Sesuai KTP toh. Kamu datang ke puskesmas untuk periksakan kesehatan gratis tanpa dipungut biaya. Mau periksa kanker, kamu mau periksa apa? Ya perempuan tuh kamu tahu, yang bagian-bagian yang periksa itu kamu tahu. Nah, itu gratis.
Kalau kamu periksa di luar itu kamu bayar, satu kali periksa itu bisa 1.500.000, Oh. satu saja. Mau deteksi kanker saja bayarnya bisa 1 juta. Tapi ini pemeriksaannya paripurna tapi gratis. Yang penting datang periksa tanggal lahir. Nah. Pak Bupati, Pak Ibu Bupati, Pak Wakil juga harus memulai supaya masyarakat juga ikut begitu. Nah. Para pimpinan OPD semua ASN diwajibkan pemeriksaan. Itu yang berikut. Yang berikut, kalau kita mau uang banyak lagi di kampung, maka investasi. Kita di Meko ini potensinya luar biasa. Ada pabrik sagu, ada sawit. Kita tidak tahu, mungkin di dalam yang kita beri sekarang ini ada apa di bawah. Tapi ini ada waktunya nanti. Investasi perlu. Dan kalau Tuhan izinkan ada yang ingin masuk di sini, kita bicarakan baik-baik. Kita akan membuka ruang siap untuk para pemilik modal yang punya uang untuk ingin menginvestasikan. Modalnya di sini kita siap sepanjang dia memenuhi kewajiban. Pertama, investasi itu dampak untuk masyarakat yang ada di sekitar itu apa? Manfaatnya apa? Dia bisa menikmati atau tidak? Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan hutan dusun tanah kita. Tidak boleh lingkungannya dirusak. Yang ketiga, kalau ada ruang untuk pekerjaan, pemanfaatan tenaga kerja, ada target tertentu. Anak-anak di sekitar situ, kalau pabriknya ada, berapa yang harus mulai buruh sampai dengan pada usia sekian tahun harus ada yang di level di atas. Itu yang akan kita diskusikan. Saya sudah siap untuk itu, dan Ibu Bupati juga kita akan siap untuk investasi. Ini penting. Investasi ini mulai sampai dengan hilirisasi. Kita punya sawit sudah banyak. Kita tidak mau orang kirim dengan itu CBO apa namanya? CPO. Itu tidak boleh. Harus minyak ada di sini. Bimolinya ada di sini. Harus yang sisanya jadi apa sabun untuk kamu mandi supaya putih harus di sini. Nah. Jadi ini harus kita, kalau ada yang datang kita akan tawarkan itu. Jadi tidak boleh bawa lagi. Kalau ini terjadi maka tenaga kerja banyak akan dibutuhkan dan harga di sini akan terjangkau. Yang berikut, kita akan rencana di depan di kali ini ke depan untuk jangka panjang harus ada pelabuhan di sini. Tapi dia tidak dekat sana, dia harus naik ke atas sedikit. Pelabuhan ini kita bangun untuk kapal barang dari Surabaya, dari Makassar langsung ke sini, supaya barang di Sorong Selatan, barang di Mebrat ini harus murah. Ini perjuangan kita semua. Kalau Imeco ada, nanti Mebrat Sow ada, ya ini dorong hidup dari pelabuhan ini. Ini mimpi yang harus kita kerjakan. Nah, ini bisa sepanjang kita ini bersatu. Kita semua harus berdoa. Kita terus bekerja. Tapi kalau kita ini baku lihat muka saja sudah asam, berarti ya sudah. Semua mimpi ini gagal. Saya rasa ini yang ingin saya sampaikan, Ibu Bupati, mohon maaf. Saya harus bicara terlalu lama. Bicara. Nah. Oke, terima kasih. Akhirnya atas nama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kami mengucapkan selamat dan sukses atas peresmian Tugu Pendaratan Injil di Puragi, tapi juga selamat merayakan hari istimewa untuk kita, 100 tahun pekabaran Injil di Puragi ini. Kita selalu berdoa supaya keluarga yang anak cucu dari keluarga yang membawa kabar baik itu untuk kita di sini selalu diberkati oleh Tuhan.
kita juga dimampukan untuk melanjutkan kabar baik ini, Injil ini ke dunia yang lain, ke anak cucu kita yang lain. Sampai Tuhan datang baru semua pekerjaan kita selesai. Saya rasa demikian. Kita dari provinsi ya bantu untuk kegiatan ini 100 juta. Urusan dengan anak-anak staff nanti. Jadi kita bantu tambah untuk panitia atau tambah untuk masyarakat atau yang lain kah begitu. Nah, Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya akhiri pertemuan ini menyanyi satu lagu lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Makasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih. Hanya di tiap ulang tahun akan ada kue ulang tahun dan lilin ulang tahun ya. Dan tentunya kue ulang tahun sendiri memiliki makna segala sesuatu yang baik, kasih dari Tuhan yang Maha Kuasa akan tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dan untuk itu kita akan ada dalam prosesi pemotongan kue ulang tahun. Kami mengundang dengan hormat Gubernur Papua Barat Daya didampingi Bupati Sorong Selatan bersama dengan Wakil Bupati Sorong Selatan. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya serta mulia, serta mulia. Sekali lagi ya semuanya. Untuk boleh membakar lilin, Bapak silakan. Bakar lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tiup ya, nanti kita hitung Bapak sebentar. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Baik, kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu semuanya. Kita masuk potong gua ya, boleh.